Ya, para sahabat angler semuanya, untuk para semuanya pemancing. Kali ini saya mau belajar casting, teman-teman. Tapi apalah daya, hasilnya boncos. Yang pertama, karena joran saya tidak merekomendasi, jadinya saat saya melempar lur, senarnya itu kurang kurang jauh, teman-teman. Jadi joran saya tidak merekomendasi. Oke teman-teman, mengenai masalah casting, awalnya saya tidak belajar. Sebenarnya casting itu kita itu perlu belajar. Jadi casting merupakan salah satu teknik mancing yang juga sangat banyak peminatnya. Karena teknik ini bisa diaplikasikan ke freshwater maupun saltwater yang sama baiknya. Selain sensasi strike dan fight dengan ikan, teknik casting juga merupakan keterampilan yang memiliki kenikmatan tersendiri. Mulai mengoleksi aksesorisnya, mempelajari teknik lempar, hingga mengasah tingkat akurasinya. Dari keterampilan akurasi, lemparan sendiri sering dijadikan sebuah ajang lomba ketika ada pertemuan antar pemancing atau kegiatan lain yang berhubungan dengan mancing. Nah, jika sahabat tertarik barang media pancing, kalau menurut saya pribadi, pada hakikatnya ketika kita mulai mancing dengan teknik casting, harus sadar dan mengerti penuh apa yang dimaksud dengan arti kata casting. Oke teman-teman, jadi casting yang mempunyai arti mencoba, berarti kita harus siap tidak berhasil dalam satu trip alias boncos. Ya seperti saya ini. Karena itulah casting atau mencoba. Jika takut gagal, jangan pernah mencoba casting. Untuk menguasai teknik casting ada beberapa varian tackle yang dipakai, antara lain tackle set spinning dan tackle set bait casting. Penggunaan kedua tackle set itulah yang sah-sah saja. Namun tackle set bait casting lah yang paling tepat digunakan. Sebab tackle set bait casting memang sudah dirancang untuk mempermudah kita untuk memperoleh kenyamanan dan akurasinya di saat kita melempar lur. Dan untuk joran untuk casting yang saya pakai ini sebenarnya tidak direkomendasikan untuk para angler. Joran untuk casting rata-rata panjang itu biasanya itu 1,8 meter sampai 2,1 meter atau lebih tergantung spot. Pada prinsipnya panjang joran sangat mempengaruhi jarak lempar. Semakin panjang joran, maka semakin jauh jarak lempar yang bisa dihasilkan. Sebaliknya, saat kita fight dengan ikan, semakin panjang joran akan lebih berat dibandingkan joran yang lebih pendek. Untuk teknik melempar umpan dengan mengandalkan kekuatan lengan akan sangat menguras stamina dibanding menggunakan efek daya kejut, terutama untuk piranti berat seperti mancing teknik popping. Jadi joran saya ini sangat lentur teman-teman ya. Jadi saat saya melempar lur tak bisa jauh. Untuk jenis joran dengan handle atau grip panjang, kita bisa memanfaatkan kedua tangan dengan cara tangan kiri menarik handle atau grip ke dalam dan bersamaan tangan kanan mendorong handle grip ke depan.
dengan memberi daya kejut yang akan membuat umpan meluncur dengan cepat. Sebenarnya seperti itu teman-teman, tapi kenyataannya saat saya belajar casting ternyata sulit teman-teman. Sebenarnya masih banyak teknik lagi teman-teman. Jadi gak asal kita lempar, gak asal kita tarik, semuanya itu adalah teknik sendiri. Tapi selama saat saya belajar ternyata semua sangat sulit. Dan untuk teknik lempar akan berkembang sesuai tingkat kemampuan dan skill kita masing-masing. Apalagi saat sering menjumpai spot yang cukup sulit, akan menuntut kita untuk mempelajari beberapa teknik lempar yang nantinya bisa diaplikasikan di spot tersebut. Karena semakin mendalami teknik casting, maka kita akan bisa merasakan sensasi casting itu sendiri. Bukan sekedar haus strike dan dapat ikan, tapi cukup dengan melempar dan meretrieve, umpan akan bisa menikmati seni dan kepuasan. Untuk lure, jenis lure yang digunakan untuk teknik casting sangat banyak jenisnya. Susah buat saya menghafal untuk tidak menjadi materi soal-soal ujian. Hahaha. Jenis lure untuk casting harus disesuaikan dengan jenis ikan target. Bisa menggunakan minnow, soft lure, froggy jam frog, spinner, dan masih banyak lagi. Jenis lure top water untuk permukaan seperti mini popper, pensil, dan lain-lain. Jenis lure sinking untuk kedalaman. Jadi ternyata semuanya itu banyak tekniknya teman-teman. Untuk saya sendiri tidak memahami seperti apa sebenarnya teknik-tekniknya untuk casting. Oke teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya untuk subscribe video ini supaya saya bisa semakin semangat untuk membuat konten-konten memancing. Oke, terima kasih. Salam satu hobi, mancing mania.